Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang terhormat, tanpa bermaksud untuk mengajari, cuma saya akan sedikit berbagi tentang persiapan kita untuk membuat soal CBT untuk penilaian akhir tahun untuk kelas 10 dan kelas 11 besok. Baik, Bapak Ibu, mungkin sebelum nanti kita akan tutorial membuat soal, saya tunjukkan dulu bahwa nanti siswa itu akan masuk ke dashboard seperti ini, ya. Masing-masing siswa nanti punya login dan password yang berbeda. Saya contohkan misalnya, ya, oke, ini misalnya dashboard untuk salah satu anak. Passwordnya kita kasih, kemudian mereka login. Ya, belum respon, sebentar. Nah, ini nanti anak akan masuk ke dashboard seperti ini, Bapak Ibu, kalau ada berhasil. Oh, salah ya. Maaf, tadi saya lupa. Kita ulang. Ini hanya apa? Coba-coba ya, misalnya password dia. Oke, kita masuk. Ini masuk sebagai siswa yang akan mengerjakan soal ujian CBT yang nanti akan kita selenggarakan. Nah, mereka nanti langsung akan menuju ke soal. Katakan misalnya di sini kimia atau mungkin mata pelajaran yang lain ya, seperti itu. Nah, nanti hari itu misalnya aktif adalah ujian kimia atau mata pelajaran lain, maka dia harus mengerjakan itu yang kita sudah berikan durasi. Ini saya sebagai simulasi sudah membuat soal ujian kimia, jumlah soalnya 5 ya. Cuma ini pilihan bisa dikerjakan 10 kali, ini karena latihan. Nah, nanti coba kita kerjakan. Siswa mengerjakan seperti ini. Oke. Ini adalah dashboard awal, tampilan awal. Jadi ini bisa diakses di HP juga, Bapak Ibu. Oke, anak mulai mengerjakan. Nah, ini sama halnya seperti soal-soal tryout yang sudah pernah dilakukan oleh anak kelas 12 kemarin dengan bekerja sama dengan ruang guru dan sebagainya. Nah, ini seperti ini. Misalnya soal nomor 1, jawabannya misalnya C, ya. Kemudian simpan dan lanjut. Nomor 2 ini sembarang saja dulu, simpan dan lanjut, ya. 3 misalnya C gitu, simpan dan lanjut. Nomor 4 misalnya B, simpan dan lanjut, ya. Karena ini ada 5 soal. Oke, maka misalnya ini B. Nah, kirim jawaban. Kebetulan soalnya cuma ada 5. Nah, yakin Anda akan mengirim jawaban. Kemudian dia harus mencentang kirim jawaban. Kemudian nanti akan diproses. Nah, tentunya anak tidak akan bisa langsung tahu nilainya karena nilai itu ada di kita sebagai admin ya atau penyelenggara dari tes online ini. Mohon maaf ini agak lemot ya karena jaringan di rumah. Ini akan coba mengirim jawaban sehingga nanti akan terjadi proses record seperti itu. Baik Bapak Ibu, nah kemudian nanti akan muncul hasilnya seperti ini, misalnya anak hanya mampu mengerjakan 20%. Nah, tentunya itu tidak bisa langsung diakses anak karena adanya di dashboard kita sebagai admin.
Nah, mungkin itu sebagai gambaran nanti bentuk soal yang akan kita berikan kepada siswa kita dalam CBT ini. Nah, kemudian Bapak Ibu, apa yang akan kita lakukan? Sebetulnya ini sangat mudah. Kita membuat soalnya menggunakan atau berbasis Excel ya. Bapak Ibu, menggunakan file Excel yang nanti kita akan impor ke database. Ya, misalnya ini kita klik saja contoh format soal yang nanti akan dikerjakan oleh siswa. Baik Bapak Ibu, untuk pembuatan soal bisa digunakan aplikasi Microsoft Excel atau menggunakan Microsoft Word ya. Saya lebih memilih atau merekomendasikan kita menggunakan Microsoft Word karena sama seperti halnya kita membuat soal ujian berbasis kertas. Baik, kita langsung saja ke TKP ya, kita buka. Nah, ini kebetulan saya sudah coba buat. Bapak Ibu nanti di bagian atas mohon sertakan identitas soalnya soal apa, kelas berapa, dan pembuat soalnya siapa, agar nanti saya mudah untuk proses upload. Coba Bapak Ibu amati, misalnya ini adalah soal nomor 1 ya. Ketika memulai membuat soal, selalu awali dengan key titik 2, nomor soal nomor berapa, kemudian kurung tutup. Nah, barulah di sini deskripsi soalnya. Seperti itu. Kemudian option jawabannya, ini biasanya kan kita pakai A.1 ya. Nah, kalau di sini A.2 kurung tutup. Terus saja seperti ini, ya kan? Sampai E, karena kita ada 5 option. Nah, kemudian, di sini ada, oke, ini harusnya correct ya. Titik 2. Nah, jawabannya nanti yang betul yang mana nih, ya kan? Kita sesuaikan dengan yang di atas, misalnya yang termasuk zat basa adalah yang betul jawabannya sabun. Maka kita buat C, correct C, gitu, ya. Nah, oke. Kita enter. Nah, kalau misalnya kita mau membuat soal yang lain, soal nomor 2, ya kan? Bisa Bapak Ibu ketik langsung atau bisa dari soal yang sudah ada di bank soal. Nah, misalnya saya mau lanjutkan soal nomor 2 nih. Ya, ini tinggal kita copy saja dulu, membuat copy format ya kan. Agar kita tidak ngetik ulang simbol-simbol titik 2 seperti itu. Ctrl V, kita pastekan. Ya, ini berarti key-nya adalah key 2, soal nomor 2. Oke. Ya. Nah, ini soal nomor 2. Nah, ini A-nya nggak ada nih ya. Misalnya kita copy dulu untuk option jawaban. Kita ganti tentunya ini bukan B lagi tapi sudah jadi A. Nah, ini pertanyaannya misalnya ibu kota Indonesia adalah, oke. Nah, ini question nomor 2, A, B, C, D, E, jawabannya yang betul untuk saat ini belum ada ya. Ke Semarang ada 2 jawaban, ini saya misalnya ganti Jakarta. Jawabannya berarti B. Nah, kemudian kalau untuk soal yang berbentuk ada gambar atau image ya. Ini tadi sudah 2 soal kita buat. Kita lanjutkan misalnya soal nomor 3. Key 3 seperti ini. Ini adalah gambar. Contohnya misalnya saya mau menyisipkan gambar, kita insert dari file kita ya. Oke. Saya pilih. Nah, ini adalah gambar yang betul adalah logo Semanda. Berarti saya pilih jawaban yang E. Nah, Bapak Ibu, perlu diketahui bahwa file gambar ini tidak serta-merta akan terupload ke database. Oleh karena itu, Bapak Ibu kirim soalnya seperti ini. Tapi jangan lupa juga untuk membackup gambar-gambar yang akan dibuat dalam soal. Ya.
alangkah lebih baik ketika nanti misalnya ini gambar ini kita crop misalnya dengan cara snipping tool ya, menjadi file image tersendiri. Caranya kan sudah bisa, ini new ya, kita crop gambarnya seperti ini. Nah, kemudian kita save. Nah, save-nya kalau bisa tadi di folder ya. Kita harus buat folder agar tidak. Nah, ini kebetulan saya sudah buatkan foldernya. Misalnya Pat Kimia 11 IPA 2020. Kita klik, berikan identitas. Misalnya soal kimia nomor, tadi nomor berapa yang ada gambar itu? Nomor 3 ya, nomor 3. Nah, misalnya kita buat nomor 3. Oke, kita save. Dan folder beserta file ini yang kemudian nanti Bapak Ibu kirim ke kami sebagai tim editing soal untuk dimasukkan ke dalam soal CBT. Itu saja, barangkali Bapak Ibu tidak terlalu banyak yang bisa saya share karena pada intinya ini sama ya, soal seperti biasa kita berbasis kertas, cuma bedanya ada simbol-simbol seperti ini ya. Ada simbol titik 2 ini, kemudian ada correct, ini harus betul ditulisnya sesuai dengan yang saya contohkan, correct ya. Kemudian untuk memulai pertanyaan mulai dengan Q besar, titik 2, kemudian nomor berapa soalnya, terus kurung tutup. Baik, itu saja. Selamat berkarya dan semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.